Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Insyaallah di pertemuan hari ini kita akan membahas permasalahan lanjutan dari pembahasan fi'il. Dan ini pertemuan kita yang ke-16 ke-15 ya. Pertemuan yang ke-15 di hari ini. Kita akan membahas terkait dengan i'rabnya fi'il. I'rab dari fi'il. Beliau mengatakan di halaman ke-22, silakan dibuka bukunya halaman ke-22. Di situ beliau sebutkan di bagian bawah i'rabul af'al. I'rab al-af'al. I'rab itu artinya perubahan, al-af'al fi'il-fi'il. Telah berlalu kepada kita permasalahan i'rab ya, bahwa i'rab itu artinya apa? Perubahan. Isim memiliki perubahan i'rab, demikian pula fi'il memiliki perubahan i'rab. Kemarin sudah berlalu bahwa fi'il yang mu'rab yang bisa berubah-berubah itu ada 9 ya. Ada isim mufrad, isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, asmaul khamsah. Kemudian apa lagi? Jamak taksir, asmaul khamsah. Kemudian isim maksur, isim mangkus dan ismul ladzi la yansharif. Kemudian kita juga sudah bahas fiil-fiil isim-isim yang mabni. Ada beberapa isim yang mabni. Kemudian sekarang kita masuk di i'rab fiil. Kalau isim itu i'rabnya berapa? 3. Rafa atau marfu, nasab atau mansub, jar atau majrur. Kalau fiil 3 juga. Yaitu apa? Marfu, mansub dan majzum. Tidak ada khafad, tidak ada jar pada fiil. Jadi totalnya kalau dikatakan berapa i'rab, i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafad dan jazm. Ada 4 untuk isim 3, fiil 3. Sekarang lihat i'rabul af'ali. I'rab fiil, perubahan fiil. Perlu diketahui bahwa fiil itu kan ada berapa? Ada berapa fiil? 3 ya. Fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amar. Semua fiil itu pada asalnya mabni. Ini kaidah asal. Semua fiil itu asalnya mabni kecuali fiil mudhari yang itu pun ada ketentuannya. Kecuali fiil mudhari itu pun ada ketentuannya. Maka fiil madhi asalnya mabni, fiil amr asalnya mabni. Yang mu'rab itu hanya fiil mudhari. Itu pun ada ketentuannya. Baik, makanya nanti akan dicontohkan ini i'rabul af'al. Kata beliau al-fi'lu terkait dengan masalah fi'il terbagi 2, ada yang mu'rab. Mu'rab apa artinya? Berubah-berubah, mabni, tetap. Lihat perhatikan, kata beliau yang pertama, al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil 'amil. Kata beliau adalah, mu'rab itu adalah ma taghayyara, apa yang berubah akhiruhu, keadaan akhirnya. Apa yang berubah keadaan akhirnya bisababi dukhulil amil, karena masuknya amil. Jadi amil itu penyebab, gara-gara dialah berubah keadaan akhir suatu kata. Paham ya? Keadaan akhir suatu kata. Sekarang kita lihat, mislu contoh, yaktubu. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu terbagi menjadi berapa? 3. Ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, ada yang af'alul khamsah. Fi'il mudhari yang sahih akhir yaitu fi'il mudhari yang di akhirnya huruf sehat. Huruf sehat itu huruf apa? Semua huruf hijaiyah kecuali waw, ya dan alif. Alif, waw, ya. Atau disingkat dengan ayu.
Kemudian ada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang di akhirnya itu huruf sakit. Kemudian ada fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Apa saja itu fi'il mudhari af'alul khamsah? Yaktubani atau wazannya yaf'ulu ya. Yaf'ulani, taf'ulani. Kemudian ya baik. Lihat ya, ada di halaman berapa itu? Ada di halaman ke-20. Silakan dilihat. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini namanya af'alul khamsah. Sekarang perhatikan yaktubu. Kembali kepada yaktubu tadi. Di halaman ke-22. Perhatikan yaktubu. Yaktubu ini fi'il apa kira-kira? Fi'il mudhari apa dia? Fi'il mudhari yang soi akhir. Karena huruf akhirnya huruf ba, huruf sehat. Nah, jadi perhatikan. Kalau dia fi'il mudhari soi akhir, kemasukan amil, lihat amilnya itu yang digaris bawahi, yaitu lan. Lihat amilnya, lan. Ketika ada lan menjadi yaktuba. Asalnya berarti yaktubu itu marfu. Tapi kemasukan lan yaktuba. Berarti amilnya ini namanya amil penasab. Amil yang membuat fi'il mudhari itu menjadi mansub. Jadi dari yaktubu menjadi yaktuba. Kalau masuk lam, lam ini amil penjazam. Jadi kalau ada lam, maka fi'il mudhari itu yang asalnya marfu menjadi majzum, menjadi yaktub. Lihat ya, beda amil, beda yang berubah. Beda penyebab, beda perubahannya. Kalau penyebabnya itu adalah lan ini huruf penasab, nanti akan ada dibuatkan bab khusus apa-apa saja itu huruf penasab. Kemudian kita akan tahu kalau fi'il mudhari kemasukan huruf penasab itu maka fi'il mudhari ini mansub. Kalau ini kemasukan lam majzum. Apa-apa saja huruf penjazam nanti ada. Perhatikan ya jelisu. Ini fi'il mudhari soi akhir, mu'tal akhir atau fa'al khamsah? Fi'il mudhari soi akhir. Kemudian fi'il mudhari ma'lum majhul. Ma'lum majhul ini ma'lum. Kemudian ini fi'il mudhari atas wazan apa? Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Yaf'ilu. Perhatikan kalau masuk lan. Lan yajlisa. Asalnya yajlisu. Berarti asalnya yajlisu itu marfu. Kemasukan lan huruf penasab, maka menjadi lan yajlisa. Kemasukan lam yajlis. Berarti kalau ditanya, fi'il mudhari itu asalnya apa? Marfu. Kapan dia mansub? Ketika masuk amil penasab, alat penasab. Kapan dia majzum? Ketika masuk amil penjazam. Ketika dia masuk huruf-huruf penjazam. Sekarang kita lihat supaya lebih jelas di halaman ke-23. Lihat halaman 23 sekarang, kata beliau, ammal mu'rabu minal af'ali fahuwal mudhari'u illa idza kana dakhalat alaihi nunul inasi au nunut taukid. Sekarang perhatikan kata beliau, ammal mu'rab. Adapun yang mu'rab, maksudnya yang berubah-berubah, minal af'al, dari fi'il. Fi'il ada berapa? Fi'il ada berapa? 3 kan? Madhi, mudhari, amr. Adapun yang mu'rab dari semua fi'il, maksudnya dari fi'il, fahuwal mudhari. Yaitu hanya pada fi'il mudhari. Berarti dapat kita pahami dari ucapan beliau, adapun yang mu'rab yang berubah dari fi'il adalah mudhari saja. Berarti madhi dan fi'il amr itu mabni. Fi'il mudhari itu pun tidak semuanya mu'rab. Fi'il mudhari itu kan bisa dipecah jadi 14. Tidak semuanya mu'rab. Illa idza dakhalat alaihi nunul inas au nunut taukid. Illa, kecuali idza dakhalat, apabila masuk alaihi, atasnya nunul inas, apabila masuk atasnya nun inas. Nun inas itu nama lain dari nun niswah. Jadi nun inas kadang disebut juga nun niswah dalam buku bahasa Arab. Apa artinya nun inas? Apa artinya nun niswah? Nun inas atau nun niswah itu menunjukkan pelakunya jamak dan perempuan. Jadi pada fi'il mudhari
yang menunjukkan pelakunya jamak dan perempuan itu ada pada apa? Mana tasrifil mudhari? Halaman berapa tasrifil mudhari? Di halaman ke-19. Coba lihat. Halaman 19. Coba lihat di halaman 19. Tasriful fi'lil mudhari. Lihat semua. Yaktubu. Ini menunjukkan apa? Dia satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubani. Dia dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubuna. Mereka banyak laki-laki sedang atau akan menulis. Belum dapat ya nun inas. Taktubu. Kamu satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubani. Kamu dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Kemudian taktubuna. Kenapa mereka? Yaktubna, yaktubna. Afwan. Taktubu di sini dia ya. Afwan, dia perempuan ini. Kita ulangi. Kita ulangi dari yaktubu. Yaktubu, dia seorang laki sedang atau akan menulis. Yaktubani, dia dua orang laki sedang atau akan menulis. Yaktubuna, mereka banyak laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubu, dia satu orang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubani, dia dua orang perempuan sedang atau akan menulis. Yaktubna, mereka banyak perempuan sedang atau akan menulis. Mereka ya, bukan kalian. Kalau kalian orangnya lagi diajak bicara, mukhatab. Sekarang taktubu, kamu seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Bedanya taktubu di bawah ini dengan yaktubu di atas itu antara dia dan kamu. Di atas dia, di sini kamu. Taktubani, kamu dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubuna, kalian banyak laki-laki sedang atau akan menulis. Perhatikan fi'il mudhari ya. Pada kata yaktubna di atas, taktubu, taktubani, yaktubna. Nah, ini fi'il mudhari yang menunjukkan pelakunya jamak dan perempuan. Ini namanya nun inas. Yaktubna. Nanya itu namanya nun inas atau nun niswa. Lihat lagi. Taktubina, taktubani, taktubna. Nah, pada kalimat taktubna. Jadi taktubna dan yaktubna itu namanya nun apa? Nun inas. Jadi kesimpulannya nun inas itu adalah menunjukkan pelakunya jamak dan perempuan. Jamak dan perempuan. Sekarang kembali ke halaman yang tadi. Perhatikan ucapan beliau tadi di halaman ke-23. Kata beliau di halaman ke-23 tadi, ya, ammal mu'rab, adapun yang mu'rab, adapun yang berubah-berubah minal af'al dari semua fiil-fiil yang ada, fahuwal mudhari, yaitu hanya pada fiil mudhari, illa iza dakhalat alaihi nunul inas, kecuali apabila fiil mudhari itu kemasukan atasnya nun inas. Berarti fiil mudhari itu asalnya mu'rab kecuali kalau dia bersambung dengan nun inas atau nun niswa. Kalau bersambung nun inas atau nun niswa maka dia mabni, enggak mu'rab dia. Atau nunut taukid atau fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Atau fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Seperti apa nun inas, seperti apa nun taukid ada di tabel halaman ke-23. Lihat ya. Nunul inasi. Lihat tabel ada dua, nunul inas dan nunut taukid. Yang pertama nun inas. Seperti apa nun inas? Yajlisna. Tajlisna. Ini yajlisna asalnya apa? Asalnya apa fi'il mudhari'nya ini? Yajlisu. Tajlisna. Yajlisu. Yasjudna. Asalnya yasjudu. Tasjudna. Asalnya apa? Yasjudu. Lihat. Ketika dia sudah berubah menjadi fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau nunul inas, maka dia menjadi mabni. Lihat ya. Yajlis, yajlis. Jangan hitung nanya. Yajlis. Asalnya kan yajlisu. Kenapa jadi yajlis? Karena bersambung dengan nun inas. Menjadi yajlisna. Berarti kalau dikatakan yajlisna ini mu'rab atau mabni? Mabni. Mabninya di atas sukun. Makanya dia yajlis. Ya kan? Asalnya yajlisu. Kalau dia yajlisu, mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni kalau yajlisu? Mu'rab. Karena kalau kemasukan alat penasab menjadi lan yajlisa. Kalau kemasukan penjazam menjadi lam yajlis. Artinya dia mu'rab kalau dia yajlisu. Tapi kalau bersambung dengan nun niswah atau nunul inas, maka dia mabni. Yajlisna,
tajlisna, lihat ya, sinnya sukun kan? Baik, yasjudna, lihat dalnya sukun. Yasjud, asalnya yasjudu. Kalau yasjudu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kalau yasjudna mabni. Tasjudna, ini juga sama. Saya perhatikan kalau nun taukid. Karena fi'il mudhari kalau dia bersama dengan nun taukid maka dia menjadi mabni juga. Kalau dia tidak bersama dengan nun taukid dia tidak mabni. Lihat, yaktubu. Fi'il mudhari mu'rab atau mabni ini? Mu'rab. Kalau bersama dengan nun taukid menjadi yaktubanna. Yaktubanna. Nun taukid itu nun penguat. Kalau ada nun taukid maka artinya bertambah menguatkan. Kalau yaktubu asalnya artinya apa? Dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Kalau yaktubanna, dia seorang laki-laki betul-betul sedang atau akan menulis. Ada kata betul-betul. Artinya betul-betul dikuatkan bahwa dia memang sedang menulis. Paham ya? Nah, ini untuk fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Berarti fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid ini mabninya di atas apa? Mabninya di atas apa? Fathah. Lihat harokat yang mana? Huruf ba-nya. Jangan lihat nunnya. Lihat ba-nya. Kenapa? Karena fi'il mudhari itu yaktubu. Ujungnya ba. Karena di sini bersama dengan nun taukid menjadi yaktubanna. Berarti dia mabni di atas fathah. Paham ya? Kalau tadi yajlisna mabni di atas sukun. Di mana sukunnya? Huruf sin. Huruf paling terakhir yaitu sin. Maksudnya huruf terakhir dari fi'ilnya. Karena nun itu huruf tambahan. Itu bukan huruf asli dari fi'il. Kemudian yasjudu masuk nun taukid menjadi yasjudanna. Berarti mabni di atas apa ini yasjudanna? Lihat akhir huruf fi'ilnya yaitu huruf dal. Mabni di atas fathah. Paham ini? Kesimpulannya begini. Fi'il ada tiga. Semuanya mabni kecuali fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pun tidak semuanya mu'rab. Ada juga fi'il mudhari yang mabni kalau bersambung dengan dua. Bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun niswa atau nunul inas. Paham tak? Itu kesimpulannya. Sekarang kata beliau di poin yang kedua, wal mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Adapun yang mabni maka dia adalah malazima. Ini sudah sering. Apa artinya malazima? Apa yang tetap. Malazima. Apa yang tetap. Akhiruhu. Keadaan akhirnya. Keadaan akhirnya tetap. Tetap di atas apa? Halatan wahidatan. Tetap di atas satu keadaan. Halatan wahidatan. Tetap di atas apa? Satu keadaan. Jadi ini namanya mabni. Kalau mu'rab itu harokat atau keadaan akhirnya itu berubah-berubah. Bisa marfu, mansub, majrur, bisa juga majzum. Kalau untuk fi'il tidak ada majrur, yang ada majzum. Tapi kalau untuk isim tidak ada majzum, yang ada majrur. Kalau mabni lawannya yaitu malazima, apa yang tetap, akhiruhu, keadaan akhirnya halatan wahidatan, satu keadaan saja. Seperti apa contohnya? Lihat, fi'il yang mabni, kataba. Kataba ya kataba terus mabni di atas fathah dia. Ya. Nggak bisa dia kemasukan amil, nggak berubah dia. Fataha, zahaba. Ini fi'il apa semua ini yang tiga ini? Fi'il maldi atas wazan fa'ala. Uktub fi'il apa? Amr. Ini mabni. Ya, mabni di atas apa? Mabni di atas apa? Sukun. Loh, Ustadz, itu enggak majzum. Kita katakan bukan. Kenapa? Enggak ada alat penjazmnya. Dia enggak majzum. Mana alat penjazmnya? Enggak ada. Enggak ada pun alat penjazm, dia sukun. Beda tadi, yaktubu. Kalau yaktubu, dia marfu. Nanti masuk alat penjazm baru menjadi lam yaktub. Kalau ini fi'il amr, uktub. Menunjukkan fi'il amr ini mabni. Iftah. Fi'il amr. Mabni atau mu'rab? Mabni. Izhab. Fi'il amr. Mabni atau mu'rab? Mabni. Lihat kata beliau, wal mabniyu minal af'al huwal madhi wal amru wal mudhari idza tasalat bihi nunul inas au nunut taukid. Ini kesimpulan lagi nih. Dan yang mabni, wal mabni dan yang mabni minal af'al dari semua fi'il
Huwal madhi. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi mutlak, mabni. Wal amr. Demikian pula fi'il amr, mutlak, mabni. Wal mudhari. Mudhari juga mabni. Tapi mudhari yang bagaimana? Mudhari yang mana tadi mabni? Iza tasolat bihi nunul inas. Iza, apabila ittasalat, bersambung dengannya, bihi dengannya. Apabila bersambung dengannya nunul inas. Apabila bersambung dengannya nun inas. Maksudnya nun niswah. Au nunut taukid. Atau nun taukid. Berarti kesimpulannya gimana sih? Mudahnya. Fi'il semuanya mabni. Mudhari, afwan. Madi, mudhari, dan amr. Mabni. Tapi khusus untuk fi'il mudhari, itu mabni kalau dia bersambung dengan dua. Kalau dia bersambung dengan nun niswah atau nun inas atau nun taukid. Selain kedua itu, maka fi'il mudhari itu mu'rab. Paham ya? Baik, ini kesimpulan yang dijelaskan oleh beliau Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah. Sekarang lihat al-fi'lul mudhari'u al-mu'rab, fi'il mudhari yang mu'rab. Fi'il mudhari yang mu'rab. Fi'il mudhari yang berubah-berubah. Itu ada 3 ya, keadaannya bisa marfu, mansub, dan majzum. Kalau isim mu'rab ada berapa? 3 juga ya. Marfu, mansub, dan majrur. Kalau fi'il dia majzum, enggak ada majrur. Lihat kalau marfu. Ini untuk lebih paham lagi, lihat i'rabnya fi'il. Yaktubu, marfu. Yazhabu, marfu. Kenapa marfu? Kalau ditanya kenapa ini marfu? Tidak ada amil. Dia akan berubah itu kalau masuk amil. Kalau ini tidak ada amil. Apa itu amil? Penyebab. Kenapa dia marfu? Asalnya fi'il mudhari itu marfu. Nanti dia mansub dan majzum kalau kemasukan amil. Apa saja amil penasab? Di antaranya lan. Apa saja amil penjazm? Di antaranya lam. Nanti ada bab khusus ya. Apa-apa saja yang membuat fi'il mudhari itu nasab, mansub, apa saja fi'il mudhari membuat apa saja fi'il alat-alat yang membuat fi'il mudhari itu menjadi jazm atau majzum. Lihat sekarang fi'il mudhari yang mansub, lan yaktuba. Lan yaktuba langsung berubah ya, lihat. Gara-gara lan, berarti lan ini namanya amil. Apa itu amil? Penyebab. Gara-gara dia berubah, yaktubu jadi yaktuba. Kalau lan ini artinya tidak. Jadi kalau yaktubu itu artinya dia seorang laki sedang mengatakan nulis. Kalau lan yaktuba, dia seorang laki-laki tidak sedang menulis. Tidak sedang atau akan menulis. Lan yazhaba. Lihat asalnya yazhabu. Masuk lan jadi lan yazhaba. Menjadi mansub. Gara-gara apa mansub? Gara-gara amil. Mana amilnya? Lan. Amilnya lan. Ini amil nasab namanya. Kemudian berikutnya. Lihat, perhatikan. Ketika fi'il mudhari itu kemasukan alat penjazm, amil penjazm, yaitu lam. Lam artinya tidak. Ya, lam artinya tidak atau belum. Lam yaktub. Lam yaktub. Asalnya yaktubu, masuk lam yaktub. Kemudian, lam yazhab. Asalnya yazhabu, kemasukan lam menjadi lam yazhab. Paham ya? Baik, ini kesimpulan untuk fi'il mudhari yang mu'rab. Bahwa fi'il mudhari kalau mu'rab hanya marfu, mansub, dan majzum. Kapan marfu? Kalau tidak kemasukan amil. Kapan mansub? Ketika kemasukan amil nasab. Kapan majzum? Ketika masuk amil jazm. Tinggalkan nanti yang perlu kita tahu apa-apa saja itu amil nasab, apa-apa saja amil jazm, ya kan? Nah, ini nanti ada pembahasannya insyaallah. Ada babnya. Sekarang kita lihat pembahasan terakhir di pertemuan hari ini, yaitu pembahasan yang ada di halaman ke-24. Pembahasan yang ada di halaman ke-24 ini adalah pembahasan yang penting dalam masalah ilmu nahwu, yaitu terkait dengan masalah al-af'alul mu'rabat wa alamatu i'rabiha. Al-af'alul mu'rabat wa alamatu i'rabiha. Diharokati ya. Perhatikan di kotak atas itu tulisannya al-af'alu al-mu'rabatu. Al-af'alu al-mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Al-af'al artinya apa ini? Fi'il. Ini al-af'al ini isim fi'il atau huruf? Al-af'al isim fi'il atau huruf? Bukan fi'il itu. Itu tulisannya al-af'al. Iya, namanya saja al-af'al, tapi itu adalah isim. Dari mana kita tahu? Ada alif lamnya.
Kemudian kalau dia isim, isimnya apa? Isim mufrad, isim musanna atau jamak? Jamak. Ahsan. Kalau dia jamak, jamak ada tiga, mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Taksir. Dari mana tahu? Tidak ada tanda-tanda mudzakkar salim, tidak ada tanda-tanda muannas salim, maka ini pasti jamak taksir. Al-af'al berarti artinya fi'il fi'il. Al-mu'rabat. Al-mu'rabat ini artinya yang berubah-berubah. Fi'il-fi'il yang berubah-berubah. Wa alamatu dan tanda-tanda alamatu dan tanda-tanda i'rabiha, tanda-tanda i'rabnya. Fi'il-fi'il yang berubah-berubah dan tanda-tanda i'rabnya. Baik, sekarang perhatikan tabel paling kanan, al-af'al, fi'il. Fi'il mudhari. Yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari terbagi jadi tiga ya. Tabel di halaman berapa itu? Fi'il mudhari terbagi tiga. Tabel di halaman berapa? Halaman ke-20. Silakan dibuka. Perhatikan. Di judul yang kedua. Di halaman 20, judul kedua. Al-fi'lul mudhari. Terbagi berapa? Tiga. Fi'il mudhari terbagi menjadi tiga. Ini fi'il mudhari apa ini? Fi'il mudhari yang mu'rab. Fi'il mudhari yang mu'rab. Ya, jadi fi'il mudhari yang mu'rab itu terbagi tiga. Ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, ada yang al-af'alul khamsah. Ini pembagian fi'il mudhari tiga ya. Sahih akhir artinya apa? Fi'il mudhari yang di akhirnya huruf sehat. Huruf sehat itu huruf apa? Semua huruf hijaiyah selain alif waw ya atau disingkat dengan ayu. Yang kedua fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir apa? Yang akhirnya huruf sakit. Kemudian fi'il mudhari af'alul khamsah. Baik, sekarang kita lihat lagi tabel yang tadi yang sedang kita bahas. Beliau katakan di sini yang pertama al-mudhari as-sahihul akhir. Ini termasuk fi'il mudhari mu'rab ya. Yang kedua ada al-af'alul khamsah. Yang ketiga ada al-mudhari al-mu'tallul akhir. Baik, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Al-mudhari as-sahihul akhir. Fi'il mudhari yang sahih akhir. Sehat huruf akhirnya. Lihat kalau keadaannya marfu. Contohnya yashrabu. Yashrabu. Yashrabu artinya apa? Minum. Yashrabu artinya apa? Minum. Madinya apa madinya? Syariba. Kita nggak usah bahas madinya. Karena madi itu mabni kan jelas. Dia nggak dibahas marfu, mansub, majzumnya karena dia mabni. Fil amarnya juga isyrab. Kita nggak perlu bahas amarnya. Yang kita bahas itu mudhari'nya. Paham ini? Mudhari' yang kita bahas. Karena yang mu'rab itu hanya mudhari'nya. Itu pun kalau mudhari'nya tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas atau nun niswah. Karena kalau bersambung nun taukid nun niswah dia menjadi mabni. Lihat sekarang yashrabu. Kalau dia marfu alamatnya dhammah. Masih ingat tabel begini juga terkait dengan isim. Isim mufrad marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Isim musanna marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan iya, majrurnya dengan dan seterusnya. Ini sekarang i'rabnya fi'il. Fi'ilnya pun bukan semua fi'il, hanya fi'il mudhari. Mana fi'il madhi, mana fi'il amr? Tidak dibahas karena dia mabni. Hanya fi'il mudhari saja, itu pun fi'il mudhari yang tidak bersambung nun taukid dan nun inas. Paham ini? Baik, sekarang lihat. Yashrabu. Ini adalah contoh fi'il mudhari yang marfu, alamat rafa'nya dhammah. Sekarang saya tanya, kenapa ini marfu? Karena tidak kemasukan amil, itu jawabannya. Saya tanya lagi, kenapa yashrabu marfu? Karena tidak kemasukan amil. Kalau kemasukan amil penasab, pasti mansub. Kalau kemasukan amil jazm, maka pasti majzum. Maka alamatnya dhammah. Lihat yashrabu. Dari mana kita tahu alamat itu? Alamat itu huruf terakhirnya. Yashrabu, bu kan? Maka dhammah. Lihat kalau dia mansub. Lihat kalau dia mansub. Masuk amil penasab. Lan yashroba. Langsung berubah kan? Langsung. Gara-gara apa berubah? Lan. Kalau saya tanya, kenapa lan yashroba fil mudhari yang asalnya marfu menjadi mansub? Jawabannya karena kemasukan amil. Apa amilnya? Lan. Ahsan. Alamatnya fathah. Di mana tahu alamatnya? Huruf terakhirnya. Lihat, huruf paling terakhirnya. Kemudian lam yashrob.
Ini majzum. Tabel majzum lagi lihat. Lam yashrob. Asalnya yashrobu. Masuk lam. Lam yashrob. Perhatikan. Alamatnya apa? Lihat yashrob. Lam yashrob. Harokat terakhirnya apa? Sukun. Maka alamatnya sukun. Jelas? Kemudian fiil yang kedua yaitu fiil mudhari al-af'alul khamsah. Berarti kalau untuk soi akhir semuanya begitu. Semuanya begitu. Coba yasjudu. Marfu. Mansubnya apa? Lan yasjuda. Majzumnya apa? Lam yasjud. Yaktulu. Membunuh. Yaktulu. Itu marfu mansub majzum? Marfu. Kalau mansub apa? Lan yaktula. Kalau majzum lam yaktul. Apalagi contoh fi'il mudhari. Doroba yadribu, memukul. Yadribu marfu. Mansubnya menjadi apa? Lan yadriba. Majzumnya lam yadrib. Ini berlaku untuk semua contoh fi'il mudhari yang dia sahih akhir. Sekarang fi'il mudhari al-af'alul khamsah dulu. Ya, yang mu'tal akhir diakhirkan karena yang mu'tal akhir ini panjang dia. Sekarang perhatikan fi'il mudhari yang al-af'alul khamsah. Yazhabani. Ini beliau contohkan satu aja, tapi semua ini berlaku untuk ini. Ya, semua berlaku untuk af'alul khamsah. Yazhabani. Kan ada yazhabani, tazhabani. Yazhabuna, tazhabuna, tazhabina. Lihat sekarang. Kalau dia marfu, yazhabani. Alamat rafa'nya subutun nun. Subutun nun artinya tetapnya nun. Atau nunnya tetap. Itu artinya subutun nun. Nunnya tetap. Sekarang saya tanya, yazhabani, ada nun? Ada. Berarti kalau ada nunnya, subutun nun, tetap nunnya, berarti dia marfu nih. Nggak kemasukan amil. Kalau masuk amil kayak mana jadinya? Lihat, masuk amil nasab. Lan yazhaba. Hilang nun? Hilang. Gara-gara apa hilang? Gara-gara lan. Apa alamatnya? Hazfun nun. Hilangnya nun. Hazfun nun, hilangnya nun. Atau penghapusan nun. Kenapa mesti ada yang hilang nun, ada yang tetap nun? Supaya orang tahu bahwasanya ini marfu kalau ada nunnya. Kalau dia mansub, hilang nunnya. Paham toh? Sehingga kalau masuk lan yazhaba. Coba bikin yaktulani. Yaktulani. Masuk lan. Menjadi lan yaktula. Yadribani. Masuk lan. Lan yadriba. Yashrobani. Masuk lan. Lan yashroba. Paham ya? Kalau ditanya, yashrobani. Ini apa ini? Marfu, mansub, majzum? Marfu. Kalau masuk, lan yashroba. Menjadi mansub. Hazfun nun. Kalau majzum seperti apa? Lihat. Masuk lam. Lam yazhaba. Hilang juga nunnya. Alamatnya hazfun nun. Berarti menunjukkan bahwa kalau marfu, subutun nun, mansub dan majzum, hazfun nun. Paham ini Imam? Paham? Gampang ya? Paham Fadil? Baik. Sekarang perhatikan. Ini berlaku untuk semuanya. Ya, untuk semua af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsahnya yang pakai waw. Ya, yang af'alul khamsahnya pakai waw. Contohnya apa? Af'alul khamsah kan 5. Kalau ini contohnya apa ini? Yazhabani ya. Yazhabani, tazhabani. Ini pakai alif ya. Kemudian ada yang yazhabuna, tazhabuna. Kalau pakai waw, contoh. Yazhabuna. Ini marfu, mansub, majzum? Marfu. Kalau dia misalnya mansub menjadi lan yazhabu. Hilang nunnya. Kalau dia majzum lam yazhabu. Hilang juga nunnya. Paham ini? Begitu caranya. Intinya af'alul khamsah itu kalau marfu subutun nun. Nunnya ada. Karena fal khamsah ini semuanya dia akhirnya nun. Kalau dia mansub dan majzum, hilang nunnya. Namanya hazfun nun. Paham ini? Itu untuk af'al khamsah. Gampang ya? Selesai af'al khamsah? Sekarang fil mudhari yang ketiga. Ini agak sulit sedikit. Yaitu fil mudhari al-mu'tallul akhir. Fil mudhari yang mu'tal akhir. Fil mudhari mu'tal akhir apa itu, Afik? Fil mudhari mu'tal akhir apa? Fil mudhari yang di akhirnya huruf mu'tal. Huruf sakit. Fil mudhari yang di akhirnya huruf sakit. Huruf mu'tal. Contohnya, beliau contohkan 3.
Ada yang mu'talnya mu'tal waw, ada yang mu'talnya mu'tal ya, ada yang mu'talnya mu'tal alif. Mu'tal waw contohnya apa? Yad'u. Akhirnya waw kan? Mu'tal atau sahih? Mu'tal, sakit. Yahdi, yahdi, mu'tal atau sakit? Mu'tal atau sehat, sahih? Mu'tal. Mu'tal apa ini? Mu'tal ya. Yarda, mu'tal alif. Yarda, itu alif atau ya? Alif. Teman kita tahu alif. Yang pertama nggak ada titik dua di bawahnya, nggak mungkin ya. Yang kedua sebelumnya fathah, berarti ini jelas ini adalah alif, alif bengkok. Yarda, alif maksur. Perhatikan ya. Yad'u, yahdi, yarda. Ternyata kalau masing-masing mu'tal ini, kalau mu'tal waw, mu'tal ya, mu'tal alif, ini beda-beda. Sekarang kita lihat dulu kalau mu'tal waw. Kalau mu'tal waw, yad'u. Kalau dia marfu, dhammah muqaddarah. Asalnya kan apa ini yad'u? Asalnya. Wazan apa ini yad'u? Wazannya wazan apa? Fi'il mudhari wazannya ada berapa? 3 yang sudah kita pelajari saja. Kita nggak bahas yang lain yang sudah kita pelajari. Ada yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Ini yad'u kira-kira wazannya apa? Yaf'ulu. Berarti asalnya yad'u. Kenapa bisa wu-nya dihilangkan dhammahnya jadi sukun menjadi yad'u? Itu bukan sukun. Tapi di situ dia marfu dengan dhammah muqaddarah. Dhammahnya tersembunyi. Jangan dikatakan yad'u itu majzum ya. Ustaz, ini majzum. Mana alat jazmnya enggak ada? Majzum itu kalau ada alat jazm, enggak ada lam. Kok bisa majzum? Maka kita katakan yad'u itu marfu. Alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Apa artinya muqaddarah? Tersembunyi. Dhammah yang tersembunyi. Tersembunyi di dalam wawunya itu. Asalnya yad'u. Jadi yad'u, tersembunyi dia. Paham ini? Baik, berikutnya. Lan yad'uwa. Masuk penasab. Muncul dia. Lan yad'uwa. Kenapa muncul? Enak dibaca. Enggak perlu lagi. Lan yad'u. Lan yad'uwa. Lan yad'uwa enak. Kalau tadi mau dibaca yad'uwu berat. Kalau ini lan yad'uwa enak. Maka muncul kalau mansub. Paham ini? Muncul. Kemudian alamatnya apa? Fathah zahira. Loh, kenapa zahira enggak muqaddarah? Karena nampak jelas itu. Ya kan? Baik, kalau masuk penjazm lam yad'u. Ah, lihat apa bedanya ini? Apa bedanya dengan ketika mansub, ketika majzum? Kalau majzum hilang wawunya malah. Bukan lagi disembunyikan harokatnya, hilang wawunya. Menjadi lam yad'u. Apa alamatnya? Hazful akhir. Apa hazful akhir? Penghapusan huruf akhir. Penghapusan huruf akhir. Maksudnya waw. Mu'tal waw, waw ujungnya hilang. Buang aja. Daripada sakit, susah, buang. Ya kan? Baik. Kalau tadi mansub masih bisa. Tapi kalau majzum sudah tidak bisa lagi. Maka dihilangkan saja dia. Ini mu'tal waw. Kesimpulannya, fi'il mudhari mu'tal akhir pada mu'tal waw ketika marfu alamat rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Ketika mansub alamat nasabnya apa? Fathah zahira. Ketika majzum alamat jazmnya apa? Hazful akhir. Sekarang mu'tal ya. Yahdi. Mu'tal ya. Yahdi. Yahdi. Itu ya atau alif? Dari mana tahu? Sebelumnya kasrah. Tidak ada titiknya. Sebelumnya kasrah. Maka ini mu'tal ya. Sekarang perhatikan. Kita lihat. Ketika yahdi, maka dhammah muqaddarah. Alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Dari mana kita tahu ini marfu? Sekarang saya tanya, yahdi marfu mansub majzum. Dari mana kita tahu dia marfu? Tidak ada amil yang masuk. Mana amil yang masuk? Enggak ada amil penasab, pada amil penjazam, maka asalnya marfu. Tapi alamat marfu'nya kok yahdi, kok kasrah? Jawabannya itu bukan kasrah. Apalagi kalau dikatakan yahdi sukun, ya sukun. Ah, itu bukan ya sukun. Itu adalah alamat rafa'nya dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Berarti asalnya yahdi ini apa? Yahdiyu. Wazan apa? Ya, wazan yaf'ilu. Ini pola di antara pola-pola fi'il mudhari, ada yang pola yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Ini yahdiyu, yaf'ilu. Kena huruf sakit, susah dibaca jadi yahdi. Tapi alamatnya
Dhammah muqaddarah. Kenapa dibilang dhammah muqaddarah? Tersembunyi karena tidak muncul. Andai kata dia muncul, maka yahdiyu. Tapi kan nggak ada orang baca yahdiyu. Kenapa? Karena berat. Yahdi itu kan di kasroh. Kemudian yu itu harokatnya tinggi di atas. Maka dari bawah ke atas itu susah dibaca. Kemudian kalau dia kemasukan amil penasab seperti apa? Menjadi lan yahdiya. Muncul? Muncul. Berarti alamatnya apa? Fathah zahirah. Kok nggak muqaddarah? Karena muncul, nampak itu jelas yahdiya. Nggak bisa dibilang muqaddarah, jelas-jelas zahirah nampak. Paham ya? Kemudian kalau dia majzum, lam yahdi. Kemana ya-nya? Hilang. Apa alamat majzumnya? Hazful akhir. Gampang kan? Baik. Berarti ini gampang. Kemudian perhatikan, kalau dia mu'tal alif, yang ketiga sekarang, yardo. Ini yardo, wazannya apa? Yaf'alu. Berarti ini yardo asalnya apa? Yardoyu. Yardoyu. Itu bukan yardou, tapi yardoyu. Asalnya memang dia itu ya. Tapi gara-gara dia bersambung dengan huruf dha yang berharakat fathah sehingga menjadi alif, alif bengkok, yardo. Paham ya? Tapi ini wazannya asalnya yardoyu, yaf'alu. Paham ya? Ketika marfu, dhamma muqaddarah. Cocok ini, dhamma muqaddarah atau zahirah? Muqaddarah, tersembunyi. Karena kalau muzahirah pasti yardoyu. Di sini kan muqaddarah dia tersembunyi. Masuk penasab, lan yardo. Nggak nampak. Tadi mu'tal ya, mu'tal waw, kalau nasab, mansub, muncul. Ini enggak. Tetap dia. Lan yardo. Paham? Ketika dia, apa namanya, mansub, lan yardo. Alamatnya fathah muqaddarah juga. Jadi kalau mu'tal waw, mu'tal ya tadi saat fathah, zohiro, dia muqaddarah. Kemudian kalau kemasukan penjazm, lam yardo. Hilang. Lam yardo. Mana huruf akhirnya? Hazful akhir. Tandanya adalah hazful akhir. Penghapusan huruf akhir. Baik, ini tanda-tanda semuanya ini ya dari tanda-tanda tabel yang sudah disimpulkan pada isim. Demikian pula pada hari ini halaman 24 juga tanda-tanda yang disimpulkan pada fiil. Ini sesuatu yang memang harus dihafal. Kalau kita tidak menghafal, maka kita akan kerepotan. Baik, maka tugas untuk semua yang ikut pelajaran ini, baik yang ikut hadir secara offline atau yang menyimak secara online juga, teman-teman yang menyimak secara online, maka ya dihafalkan ini ya i'rabnya fiil dan i'rabnya isim. I'rabnya fiil itu ada 9, i'rabnya isim ada 9 isim yang mu'rab. Kalau fiil hanya pada fil mudhari yang 3 ini saja. Fil mudhari soi akhir, afalul khamsah dan mu'tal akhir. Baik, wallahu alam, itu saja yang dapat kita bahas di pertemuan kali ini. Insyaallah nanti akan ada tamrin. Iya. Insyaallah akan ada tamrin, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau tamrin kita bahas sekarang aja nih. Mau bahas tamrin sekarang? Coba lihat tamrin di halaman ke-25. Latihannya insyaallah gampang. Perhatikan disuruh ngapain kita? At-tamrin, kata beliau, ij'al ma ya'ti mansuban wa majzuman. Jadikanlah ma ya'ti, apa yang berikut ini, mansuban wa majzuma, menjadi mansub dan majzum. Berarti asalnya di sini marfu. Kita membuat mansub dan majzum. Coba semuanya sama-sama. Yazhabu. Marfu, mansub, majzum. Marfu. Jadikan mansub. Masukkan amil. Gak bisa langsung mansub gak ada amil. Masukkan amil. Hah? Lan yazhaba ahsan. Jadikan majzum. Lam yazhab ahsan. Gampang? Gampang. Nashrabu. Marfu. Jadikan mansub dan majzum. Masuk. Lan yashraba. Lan nashroba. Masukkan penjazm. Lam nashrab. Ahsan. Kemudian yakhrujuna, ini fil mudhari apa nih? Afal khamsah ya. Ingat tadi afal khamsah marfu dengan subutun nun. Enggak boleh dibilang nun. Subutun nun. Tetapnya nun. Kemudian mansub dan majzumnya dengan hazfun nun. Penghilangan nun. Ini yakhrujuna marfu mansub. Marfu. Baik, sekarang jadikan dia nasab, masukkan amil penasab. Lan yakhruju, hilang nunnya. Tapi setelah waw itu harus tambah alif. Dicatat ya.
Lan yakhruju. Setelah waw harus ada alif. Baik. Namanya alif fariqah. Alif harus ditambahkan. Alif zaidah. Kemudian berikutnya, kalau dia majzum, lam yakhruju, sama. Hazfun nun kan? Hilang nun. Jadi dia ada nun itu kalau dia marfu, mansub dan majzumnya hilang nun. Tapi ingat ya, kalau dia marfu dan majzum hilang nun kan ujungnya waw. Setelah waw tambah alif. Namanya itu alif fariqah atau alif zaidah. Yasjudani, film mudhari apa? Af'alul khamsah. Atau mu'tal akhir? Af'alul khamsah. Baik, sama berarti dengan yakhrujuna ini. Yasjudani ini marfu. Buat jadi mansub. Lan yasjuda. Kemudian ketika dia majzum, lam yasjuda. Mana nunnya? Hilang. Karena memang ketika dia mansub dan majzum tandanya adalah hilang nun, hazfun nun. Tarji'ina, fil mudhari apa? Af'alul khamsah juga. Tarji'ina, fil mudhari af'alul khamsah. Marfu'nya dengan subutun nun. Mansubnya coba buat mansub. Lan tarji'i. Lan tarji'i. Baik, apa alamatnya? Hazfun nun, penghilangan nun. Hazful akhir. Afwan, hazfun nun, penghilangan nun. Kemudian ketika majzum, lam tarji'i. Ahsan. Yazni, fil mudhari apa? Mu'tal akhir. Mu'tal akhir ada 3. Waw, alif, ya. Ini mu'tal apa? Bukan mu'tal alif ini. Mu'tal ya. Yazni. Asalnya apa ini? Yazniyu. Wazannya apa? Yaf'ilu. Yazni. Yazniyu. Perhatikan. Yazni. Marfu, mansub, majzum. Marfu. Buat jadi mansub. Lan yazniya. Muncul ya-nya. Lan yazniya. Apa alamatnya? Fathah zahira. Majzum kan? Masukkan alamat jazm. Masukkan alat jazm. Lam yazni. Pendek. Apa alamatnya? Hazful akhir. Penghilangan huruf akhir. Yazni. Jadi hilang ya-nya. Jadi nun saja. Yazni. Lam yazni. Hazful akhir. Atau hazfu harfil illah. Penghilangan huruf terakhir atau penghilangan huruf illah. Huruf sakitnya dibuang kalau dia majzum. Yanha. Ini sama kayak yarda wazannya. Yanha, yarda. Asalnya berarti apa? Yanhayu. Wazannya yaf'alu. Sama dengan yardoyu. Yanhayu. Paham? Baik. Kalau mansub, jadikan lan yanha. Tetap ya. Ingat kalau mu'talnya mu'tal alif. Lan yanha. Tetap. Apa alamatnya? Fathah muqaddarah. Ahsan. Fathah muqaddarah. Satu-satunya yang muqaddarah ketika fathah yaitu hanya pada mu'tal alif. Kalau mu'tal ya dan mu'tal waw muncul ketika mansub. Ini satu-satunya ini. Dia fathah muqaddarah ketika mansub. Lan yanha. Kalau majzum, lam yanha. Lam yanha. Justru hilang alifnya. Alamatnya apa? Hasbul akhir. Jadi kalau majzum dia lam yanha. Hilang alifnya. Jadi sampai yanha. Hanya ujung. Alifnya mana? Hilang. Hasbul akhir. Penghilangan huruf akhir. Yadnu. Terakhir. Yadnu. Yadnu. Ini asalnya apa ini? Yadnuwu. Wazannya apa? Yaf'ulu. Fil mudhari apa ini? Soy akhir, mu'tal akhir atau fa'ul khamsah? Mu'tal akhir. Mu'talnya waw alif ya. Mu'tal waw. Yadnu. Marfu'nya yadnu. Kalau mansub? Lan yadnuwa. Lan yadnuwa. Muncul. Kalau dia majzum? Lam yadnu. Lam yadnu. Hazful akhir. Penghilangan huruf akhir. Wawnya hilang. Baik. Selesai. Tamrin yang pertama. Tamrin kedua. Mayyizil marfu'a wal mansuba wal majzuma wa alamati kullin minha. Gampang ya. Mayyiz. Bedakanlah. Bedakanlah marfu, mansub, majzum, dan tanda setiap darinya. Berarti suruh ngapain kita? Kita harus pilih ini. Ini apa ini? Marfu, mansub, majzum. Kalau dia marfu, alamatnya apa?
Kalau majzum alamatnya apa? Majzum mansub alamatnya apa? Majzum alamatnya apa? Marfu alamatnya apa? Paham ini? Baik, sekarang saya contoh dulu. Yang kerjakan duluan. Yusolli, yusolli. Kita harus tahu dulu fi'il mudhari apa ini? Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal apa? Mu'tal ya. Yusolli. Ya, yusolli. Mu'tal ya. Ini berarti apa ini? Marfu jelas. Nggak ada penasab, nggak ada penjazam ya marfu. Alamat marfu'nya apa? Dhammah muqaddara. Yusolli. Itu asalnya yusolli. Ya. Berarti dhammah muqaddara. Baik, lanjut berikutnya. Fa'il lam taf'alu. Lam taf'alunya, fokus pada lam taf'alunya. Lam taf'alu, marfu masuk majzum. Majzum. Alamat jazmnya apa? Penghilangan nun. Karena ini fil mudhari apa? Af'alul khamsah. Jadi jangan bilang penghilangan nun, bilang hazfun nun. Hazfun nun. Ah, ini yang saya bilang ini. Lam taf'alu setelah waw ada alif. Ah, ini saya bilang ini alif ini. Jangan lupa ditambahkan alifnya. Namanya alif apa ini? Fariqah atau zaidah. Alif fariqah zaidah. Bulatin itu alif. Tulis namanya. Alif fariqah atau alif zaidah. Baik. Kemudian berikutnya. Walan taf'alu. Walan taf'alu. Fil mudhari apa ini? Afalul khamsah. Alfalul khamsah. Baik. Ini marfu, mansub, majzum. Mansub. Alamat nasabnya? Hazfun nun. Ahsan. Alam tara. Jangan pedulikan A-nya. Lam tara. Hah? Majzum. Film mudhari apa rupanya ini? Sekarang saya tanya, itu taro isim atau fi'il? Ya jelaslah fi'il. Nggak ada itu isim yang jazm. Yang majzum itu hanya fi'il. Dan itu fi'il madi, mudhari atau amr? Jelas mudhari. Karena lam itu hanya masuk pada fi'il mudhari. Baik. Kemudian taro. Berarti asalnya apa ini? Asalnya taro. Ada alifnya. Taro. Tapi karena masuk lam. Dan dia itu mu'tal akhir. Mu'tal alif. Maka menjadi apa? Hazful akhir. Alamatnya hazful akhir. Baik, ini fi'il mudhari mu'tal alif. Kemudian ya'kuluna. Semua tamrin-tamrin itu dicatat jawabannya ya, supaya nanti kalau kita mengerjakan atau mengajarkan orang, kita mudah dan tahu jawabannya. Lanjut, ya'kuluna. Ya'kuluna. Fi'il mudhari apa? Fa'il khamsah. Marfu, mansub, majzum. Marfu. Kenapa marfu? Subutun nun? Hah? Alamatnya apa? Subutun nun. Tapi kenapa marfu? Tidak ada amil, tidak ada penasab, tidak ada penjazam. Alam yaj'al. Yaj'al isim atau fi'il? Fi'il apa? Jelas mudhari. Yang kemasukan penjazam itu hanya fi'il mudhari. Alam yaj'al. Asalnya yaj'alu. Yaj'alu. Nah, ini fi'il mudhari yang soi akhir. Alamatnya apa? Sukun. Tukazziban. Fi'il mudhari apa? Afalul khamsah. Marfu'nya dengan subutun nun. Ini marfu, mansub, majzum. Marfu, ahsan. Berarti subutun nun, tetapnya nun. Kemudian lan tanalu. Fi'il mudhari apa ini? Afalul khamsah. Marfu, mansub, majzum. Mansub. Alamat nasabnya? Hah? Asalnya apa? Asalnya apa? Asalnya apa? Sebelum ada lan. Tanaluna. Tanaluna. Masuk lan menjadi lan tanalu. Pakai tambah alif ya. Alif apa namanya? Fariqah zaidah. Baik. Lam yalid. Asalnya yalidu. Yalidu. Jadi yalid. Marfu, mansub, majzum. Majzum. Fil mudhari apa nih? Soi akhir. Alamatnya apa? Sukun. Yas'a. Yas'a. Fil mudhari apa ini? Mu'tal. Mu'tal apa? Alif waw ya. Alif. Alamatnya apa? Dhammah muqaddara. Sama dengan yardo. Yardo. Baik, ini apa namanya? Afwan ya. Iya, sama dengan yardo. Dhammah muqaddara. Dhammah tersembunyi. Asalnya yas'ayu. Sembunyikan. Yas'a. Berikutnya yahdi. Alam yahdi. Alam yahdi. Fil mudhari apa? Mu'tal akhir. Akhirnya apa? Mu'taliya. Berarti mu'taliya. Mu'taliya ini ketika majzum maka alamat jazmnya apa?
Hazful akhir. Majzum ya, alam yahdi. Baik, hazful akhir, penghilangan huruf akhir. Asalnya yahdi, malah jadi alam yahdi, hilang dia. Walam tarda. Ini apa ini? Mu'tal akhir, mu'tal alif. Ini majzum mansub marfu. Majzum. Maka alamat jazamnya adalah hazful akhir. Ahsan. Terakhir, tasma'ina. Af'alul khamsah. Marfu mansub majzum? Marfu. Kenapa kita katakan marfu? Enggak ada amil penasab, enggak ada amil penjazam, berarti marfu. Alamat rafa'nya af'alul khamsah. Subutun nun. Baik, insyaallah di berikutnya kita masuk di al-adawatun nasibah. Alat-alat penasab. Alat penasab itu banyak ya. Beliau sebutkan di sini 7. Yang sudah kita bahas adalah yang nomor 2 yaitu lan. Dan dia semuanya ada 7. Insyaallah kita bahas di berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.